Di dalam hutan, Yin Xiao menyesuaikan napasnya sejenak sebelum dia dipanggil oleh wanita bangau abadi dan bertanya tentang ukuran pertempuran. Awalnya, Yin Xiao enggan mengatakan apapun. Lagi pula, pertarungan ini terlalu memalukan, bahkan membuatnya kehilangan muka untuk kembali ke 1000 Royal League. Tapi tidak ada gunanya untuk tidak mengatakan apa-apa. Berita tentang retaknya Perang Dunia I dari orang-orang Tiambao cepat atau lambat akan menyebar, dan bahkan bajingan kecil bermarga Qin akan sulit menambah kecemburuan, membuatnya semakin tidak nyaman. Oleh karena itu, di bawah narasi Yin Xiao, keduanya mendengarkan dengan heran dari waktu ke waktu. Awalnya mereka mengira Yin Xiao terlalu besar, atau bahwa dua wagu adalah tangkai. Tampaknya kekalahan Yin Xiao bukan tanpa alasan. Keduanya diam-diam menyimpulkan dari waktu dan hati, dan mereka takut tidak akan mendapat manfaat apapun. Yin Xiao tidak boleh mengatakan itu. Setelah narasi, jangan lupa mendengus marah. Beberapa junior tanpa nama, andalkan Divine Object untuk berurusan denganku. Kalau tidak bagaimana mereka bisa menjadi sombong. Namun, pria berhidung bengkok yang mendengar ini menyeringai dan menyeringai. Jika kamu kalah, kamu kalah. Jangan menaruh uang di wajah Anda. Jika Anda menderita kerugian sebesar itu akan membuat Anda mengingat serangga bau. Wajah Yin Xiao sedikit jelek, dan ketika wanita bangau abadi melihat ini, dia memandang yang pertama dengan sedikit simpati, dan kemudian meredakan suasana. Oke, jangan mengolok-oloknya di sini. Kita bisa melawannya sendiri. Tapi biarkan orang luar menghancurkan setelah wajah 1000 Royal League. Saya tidak bisa menjelaskannya kepada senior ketika saya kembali. Hidung bengkok pria itu mendengar ini, jadi dia sepertinya setuju dengan sikap wanita bangau abadi. Mereka biasanya dapat membuka perselisihan dan perjuangan terselubung satu sama lain. Namun, mereka harus bersatu jika berpengalaman, jika tidak mereka hanya akan tercerai-berai. Membuat orang melihat 1000 lelucon Royal League. Apalagi setelah mengalami pukulan berat. Degradasi dari 10.000 Monster Alliance ke 1000 Royal League semakin bersatu. Ketika Yin Xiao melihat ini, dia menggigit giginya dengan marah. Balas dendam ini. Bagaimana saya bisa bertahan di 1000 League of Legends? Saat aku berkumpul kembali, aku akan membuat kedua bajingan kecil itu jelek. Tapi siapa yang mengira wanita derek abadi yang mendengar ini menangis karena terkejut, sedikit menyalahkan. Apakah kamu gila? Mari kita mulai Guts Festive dari aliansi 10.000 monster. Apakah kamu masih memiliki mood untuk melawan kedua orang itu? Pria berhidung bengkok itu bahkan meletakkan tangannya di dadanya. Meskipun dia tidak mencibir, lampu pompa yang menghina terlihat jelas. Anda serangga bawah harus memiliki kekuatan itu untuk membalas dendam. Sebelum Yuan C 3 orang membantu Anda, dan ada cakra kerangka, Anda semua melarikan diri dan tertegun, karena takut dipukul lebih parah. Tiba-tiba, meskipun Yin Xiao agak sombong, perseteruan ini memalukan dan memalukan, tetapi dia tidak kehilangan akal sehatnya. Kuncinya adalah rasa malu dari pertempuran ini membuatnya sangat jelas bahwa dia memang bukan lawan dari dua bajingan kecil itu. Bahkan ketika dia bertemu lagi, apakah dia bisa mendapatkan kembali nyawanya adalah dua dan berkata. Tapi Yin Xiao tidak bisa bernapas dengan nada ini. Sejujurnya, jika Anda bersedia membantu, saya pasti orang yang hebat. Harta karun pada dua bajingan kecil, saya tidak akan mengambil uang, selama saya bisa memotongnya 10.000 kali dengan 1000 bilah. Begitu ucapan ini keluar, keduanya saling memandang dan jelas terharu. Langkah Yin Xiao tidak diragukan lagi memberikan label harga untuk meminta mereka membantu. Tidak ada sen, mendengarkan serangga bau. Ada banyak harta karun pada kedua anak laki-laki itu. Dan mereka masih memiliki setidaknya dua benda yang terpisah di tangan mereka. Kekayaan yang begitu menggiurkan. Dua orang mengatakan bahwa tidak termotivasi itu salah. Dan bahkan setelah pertimbangan yang cermat, wanita bangau abadi itu masih sedikit kesal. Sepertinya dia telah menjelajahi makam para dewa selama berhari-hari. Dan kedua lelaki itu belum memanen lebih banyak lagi. Pria berhidung bengkok juga bermata ganas, mengatakan, ini bisa terjadi. Dan wanita bangau abadi sedikit tenang, menggosok dagunya yang merah jambu. Gerakan terbesar sekarang adalah peninggalan dewa kita dari aliansi 10.000 monster. Dan Guts Vestige ada di zona inti. Saya tidak tahu berapa banyak pembangkit tenaga listrik yang akan tertarik saat itu. Kita tidak bisa menelannya. Kami hanya bisa menyerah. Mengenai masalah ini, orang Yin Xiao 3 sedikit kesal dan tidak berdaya, tidak puas dengan situasi 1000 Royal League saat ini. Wanita bangau abadi kembali berkata, kedua anak laki-laki itu memiliki beberapa poin kemampuan. Terus terang, mereka tidak memenuhi syarat untuk Guts Vestige of the 10,000 Monster Alliance. Yin Xiao kesal, jika mereka berani datang, saya akan membuat mereka kembali. Wanita bangau abadi meliriknya, kamu dengarkan aku dulu. Meskipun dua bersaudara telah berlari jauh dan memiliki kemampuan untuk menjadi terkenal, mereka masih kurus dan lemah, dan hanya dua orang yang dapat ditempatkan di atas meja. Dan mereka dikelilingi oleh sekelompok kupu-kupu yang cerah. Dan mereka tidak tahu bagaimana mereka terhubung bersama. Tetapi karena ketidakberuntungan dari kupu-kupu yang cerah, mereka berjalan di zona inti dan benar-benar terbunuh, karena takut akibatnya.
bisa mengejutkan mereka. Analisis wanita bangau abadi itu logis. Selain itu, dua bersaudara telah mendapatkan banyak hal dalam perjalanan ini, dan mereka membalas dendam terhadap kita. Setelah itu, mereka menolak untuk muncul, atau dua untuk mengatakannya. Hidung bengkok pria itu mengangkat alis dan berkata, maksudmu, mereka akan berbalik dan bersembunyi dan menunggu pintu keluar terbuka. Ada kemungkinan ini. Yin Xiao menggertakkan giginya lagi. Di mana saya bisa bersembunyi? Bisakah kita masih melarikan diri? Bangau abadi wanita itu memandang Yin Xiao tanpa daya. Tampaknya yang terakhir masih dalam keadaan terhina saat ini, tidak terlalu memperhatikan. Tapi pria berhidung bengkok itu merenung lalu berkata, kalau begini masalahnya, maka agak merepotkan. Makam para dewa tidaklah kecil. Siapa yang tahu di mana mereka bersembunyi? Tapi Yin Xiao benar dan sangat ingin menemukan ada cara untuk mencubit mereka. Berhenti. Suara pria berhidung bengkok itu menjadi lebih dingin. Terlebih lagi, bayi dari kedua pria itu layak untuk kita temukan. Kuncinya adalah membiarkan mereka meninggalkan makam para dewa. Kemana dunia luas akan mengejar mereka? Meski keluarga kupu-kupu Mingguang tidak bisa lari, meski keluarga kupu-kupu Mingguang terpuruk lagi, mereka belum mencapai titik di mana mereka bisa pergi ke suku tersebut untuk mengakui kejahatannya. Selain itu, dua dari kupu-kupu yang cerah juga dicurigai sebagai penatua kupu-kupu yang cerah. Ditambah benar atau salahnya masalah ini, Yin Xiao dua orang tahu dengan baik. Dalam banyak kasus, tiga senior Liga Kerajaan, mungkin tidak benar-benar berada di masa-masa awal mereka. Sebelumnya pergi ke suku kupu-kupu Mingguang untuk berdoa. Bagaimanapun, kentut tua dari keluarga kupu-kupu Mingguang sangat malu dalam beberapa tahun terakhir, dan biasanya tidak berani mengatakan sepatah kata pun, tetapi sangat cemas. Sulit untuk menjamin bahwa orang tidak akan berdiri sekalipun. Tentu saja, alasan paling kritis adalah membuat Yin Xiao begitu malu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan Mingguangdi. Setelah hening sejenak, saya melihat wanita dari Bangau Abadi menyelesaikan masalah. Mari kita jelajahi sisa-sisa dewa dari aliansi 10.000 monster. Dan kemudian katakan bahwa nenek moyang kita hampir selalu memiliki kesempatan. Jika kita mendapatkannya, manfaatnya tidak terbatas. Belum terlambat untuk membahasnya nanti. Tiba-tiba, ini lebih penting daripada Godfall Sige dari 10.000 Monster Alliance daripada dendam Qin Yichen dan Yin Xiao. Pria hidung bengkok tidak memiliki pendapat, tetapi Yin Xiao sedikit tidak mau, dan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Tiba-tiba berkata, mungkin, tanpa tembakan kita, kedua bajingan kecil itu akan menjadi jelek.